76 tahun Indonesia merdeka, nasionalisme di titik terendah. Republik kita genap 76 tahun merdeka, dirayakan dalam keterbatasan karena pandemi yang tak kunjung usai. Namun, di tengah keprihatinan nasional ini, terungkap betapa besar pengorbanan dan perjuangan rakyat dalam mengisi kemerdekaan. Biarpun belum merdeka dari wabah. Saya Rahmat Romli, inilah infosumsel.id. Harus diakui bahwa figur-figur rakyat jelata saat ini adalah pahlawan sesungguhnya di masa krisis multidimensi yang menerjang tanah air dalam 18 bulan terakhir. Rakyat mengencangkan sendi-sendi kemanusiaan, menegakkan gotong royong, dan tak sedikit berjuang mati-matian dalam bertahan hidup. Adalah kenyataan ironis bahwa semangat juang rakyat untuk hidup dan bersolidaritas tidak dipimpin oleh kompetensi dalam kemampuan dan kemauan politik yang kuat dari pemerintah. Inkompetensi kebijakan dan inkompetensi pejabat berwenang menjadi gambaran betapa rapuhnya pondasi penanganan pandemi saat ini. Bahkan para elit penguasa kerap tak segan menutupi kebobrokan kinerjanya dengan menyalahkan rakyat. Karena itu, untuk memberikan apresiasi tinggi kepada kaum rakyat jelata, momen peringatan kemerdekaan RI di masa pandemi ini harus bisa menyadarkan semua pihak bahwa seluruh tujuan bernegara dalam mengisi kemerdekaan harus berpusat pada kepentingan rakyat. Pengamat sosial dari Universitas Indonesia, Rizalwan Lubis, mengakui momentum HUT RI ke-76 terasa hambar karena rakyat masih menjadi korban inkonsistensi kebijakan dan kesesatan informasi yang dilakukan rezim saat ini. Misalnya dalam soal pencapaian pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2021. Pemerintah seakan mengatakan bahwa perekonomian rakyat kita baik-baik saja dengan bekal data pertumbuhan ekonomi nasional di atas 7%. Padahal kondisi itu di lapangan tidak demikian adanya. Bisa jadi ini titik terendah nasionalisme setelah 76 tahun merdeka. Tapi saat ini justru tidak merasa merdeka sebenarnya. Bahkan penanganan pandemi COVID-19 ini dijadikan lahan eksperimen otoritarianisme dalam upaya pembungkaman segala bentuk kritik yang mengarah ke pemerintah. Ini adalah fenomena yang tak asing. Bahkan dia mensinyalir demokrasi sedang diberangus, kemerdekaan rakyat sedang dihalang-halangi. Oleh sebab itu, pemerintah harus membuka kembali keran demokrasi seluas-luasnya. Selain itu, pemerintah juga harus menghentikan kebiasaan lempar batu sembunyi tangan. Menurut dia, selama ini pemerintah tidak pernah melakukan introspeksi diri atau mengakui kesalahannya. Hampir tidak ada pejabat negara yang dengan tulus meminta maaf kepada rakyat bila ia melakukan kekeliruan yang merugikan bangsa ini. Jika pemerintah tidak mau mengakui kelemahannya dalam penanganan COVID-19 ini, paling tidak mau mengakui bahwa selama ini lebih represif dengan dalih keamanan dan stabilitas. Di sisi lain, Rizalwan tidak ingin pidato Jokowi pada puncak perayaan kemerdekaan sekedar menampilkan aneka baju daerah. Upacara kemerdekaan harus diiringi dengan pesan yang menunjukkan kepedulian negara pada rakyatnya. Dia juga berharap rakyat terus melanjutkan aksi saling bantu dan berjuang untuk lingkungan terdekat. Apalagi mayoritas rakyat belum mendapatkan kemerdekaan karena ada kekuatan besar yang menguasai pemerintahan. Dirinya optimis, suatu saat nanti kemenangan akan diraih rakyat yang akan berkuasa. Menurut Rizalwan, penyebab utama hingga kini Indonesia masih terjebak pandemi terletak pada bobroknya kebijakan publik yang diputuskan pemerintah. Kebijakan yang dibuat pemerintah dalam upaya menanggulangi COVID-19 jarang melibatkan masyarakat. Kedua, kebijakan yang dibuat selalu lemah dalam kolaborasi dan koordinasi.
Setiap kementerian dan lembaga seperti berjalan sendiri-sendiri. Begitu juga antar pemerintah pusat dan daerah yang sering tidak sejalan. Misalnya dalam pembagian dosis vaksin. Banyak daerah yang menerima vaksin berlebihan, namun juga banyak daerah yang sama sekali tidak kebagian vaksin. Penyebabnya adalah distribusi yang tidak merata. Ketiga, hampir semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah minim partisipasi publik. Pemerintah jarang melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, ahli, pengamat, dan elemen yang lain yang memiliki kompeten dan terkait. Keempat, komunikasi publik yang dilakukan pemerintah pada masyarakat masih sangat lemah. Saya, Rahmat Romli, beserta tim redaksi infosumsel.id mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.